Shalom, selamat hari Selasa buat kelas 10 IIS yang jauh di sana. Karena pandemi ini kita tetap bertemu, kita menjalani hubungan LDR antara murid dengan guru. Apakah kalian rindu suasana sekolah? Sejujurnya Ibu Rinel sendiri rindu untuk bertemu dengan kalian. Tapi apa mau dikata ya, pandemi ini membuat kita harus seperti ini, menjalani kegiatan kita dengan media virtual seperti ini. Kita sudah ada di hari Selasa, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Untuk membuka devosi kita di pagi hari ini, kita angkat bersama pujian yang berkata, "Dengan sayapmu." Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku
Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil baca dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, masih dalam pengkhotbah, yakni pengkhotbah 3. Kita akan baca ayat yang ke-16 sampai pengkhotbah 4 ayat 6. Pengkhotbah 3 ayat 16 sampai pengkhotbah 4 ayat 6. Namun mendahulunya kita akan berdoa. Ibu Rinel akan pimpin dalam doa. Mari berdoa. Bersyukur untuk waktu yang Kau masih berikan kepada kami Tuhan, untuk kembali berdiam, untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai permulaan dari kegiatan pembelajaran kami di hari ini. Ya Allah kekasih, Engkau berkati Tuhan Yesus, hamba-Mu ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berikan juga hati yang mau mendengarkan, telinga yang mau mendengarkan, serta kebijaksanaan kepada anak-anak kelas 10 IIS Tuhan Yesus, agar mereka senantiasa dengan setia mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, firman Tuhan di pagi hari ini, pengkhotbah 3 ayat 16 sampai pengkhotbah 4 ayat 6. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Ketidakadilan dalam Hidup. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari di tempat pengadilan. Di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagianya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah, air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu, aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu, kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Demikianlah firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dan dengan setia mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, seperti biasa Ibu Rinal akan jelaskan yang menjadi refleksi kalian seperti gambar berikut ini. Sekarang Ibu Rinal akan menjelaskan yang perlu kalian refleksikan dari pengkhotbah 3 ayat 16 sampai pengkhotbah 4 ayat 6. Perhatikan di bagian membaca dan merenungkan. Pengkhotbah dalam pengamatannya meraba masalah sosial, kehidupan dalam masyarakat. Pertama-tama,
ia mengamati hubungan antar sesama dalam masalah keadilan di pengadilan. Pengkhotbah melihat bahwa, nah, diperhatikan ada dibagi dalam 5 poin ini, kemudian kalian isi titik-titiknya. Ayat 16 sampai 17. Manusia sekalipun di tempat pengadilan atau dalam suatu kondisi tertentu harus melakukan keadilan, ternyata apa yang manusia lakukan? Ada ya di ayat 16 sampai ayat 17. Nah, dibandingkan dengan Allah. Sedangkan sifat Allah itu bagaimana? Nah, kalian tuliskan juga ya. Selanjutnya perhatikan ayat 18 sampai 21. Kefanaan dari hidup manusia. Dan ia berkata dalam hati, dalam kurung berpikir dalam diri sendiri, tentang akhir dari hidup manusia yang bagi dia tidak ada kejelasan. Bahkan ia berpikir ada satu kesamaan antara manusia dan binatang pada akhirnya. Ya, pengkhotbah melihat ada satu kesamaan antara binatang dan manusia. Apakah itu? Nah, kalian bisa isi di bagian titik-titiknya situ. Kemudian ayat yang ke-22, karena tidak ada kejelasan di masa mendatang, pengkhotbah memikirkan di masa sekarang. Ketika manusia hidupi hidup yang terbatas dan fana, ini adalah baik, titik-titik. Baik untuk apa? Baik karena apa? Ya dibaca di ayat yang ke-22. Selanjutnya, di ayat pasal 4 ayat 1 sampai 3, penindasan antara orang-orang yang berkuasa kepada yang lemah, tak berdaya. Lalu ironisnya tidak ada yang menghibur. Nah, pengkhotbah berpikir lanjut bahwa adalah bahagia bagi manusia untuk apa? Diisi di bagian titik-titiknya. Ayat 4 sampai 6, suatu realita dalam hidup bermasyarakat. Ada terbagi atas 3 poin juga. Orang bekerja keras itu karena dipicu dan dipacu oleh keirian hatinya kepada orang lain. Ini adalah, kalau iri hati terhadap orang lain itu apa? Itu yang diisi jawabannya di situ. Selanjutnya, orang bodoh menghidupi hidupnya dengan apa? Titik-titik. Isi jawabannya. Terus orang yang bekerja sedikit tetapi menikmati akan lebih baik dari, nah, titik-titik. Selanjutnya, komitmen kalian yang harus kalian lakukan setelah membaca pengkhotbah 3 ayat 16 sampai pengkhotbah 4 ayat 6 ini adalah bersyukur, mencoba mengerti realita yang ada juga di sekitarku tentang kehidupan manusia. Ketidakadilan, kefanaan, ketidakberdayaan karena penindasan, keiri hatian, upaya berjeri lelah yang sia-sia. Karena itu aku akan menata hidup dengan apa? Nah, kalian bisa isi ini sebagai refleksi kalian di hari Selasa ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, demikian firman Tuhan yang boleh disampaikan. Silakan kalian berefleksi, tuliskan refleksi kalian di kolom komentar sebagai bentuk bahwa kalian bertanggung jawab atas diri kalian sendiri dan mau belajar dari firman Tuhan untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kita akan menutup devosi kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengajari kami, Tuhan Yesus, untuk dapat dengan setia mau melakukan firman Tuhan lebih lanjut dalam kehidupan kami. Engkau berkati kegiatan pembelajaran kami hari ini, dari pelajaran yang pertama hingga pelajaran yang terakhir. Kami serahkan waktu kami ke depannya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, semangat 10 II. Sampai ketemu ya. Tuhan Yesus memberkatimu. Dadah.